President warning of potentially devastating of his country's economy could fall into crisis like the one it faced in 1997. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Korea Selatan, yaitu Choi Hui-yung, secara terbuka mengaku terkejut dan tidak menyangka dampaknya akan sedemikian besar. Dalam wawancaranya, ia menyebut bahwa pembatalan perjalanan wisata dari negara-negara Asia Tenggara dan sejumlah negara Eropa telah menyebabkan kerugian hingga ratusan miliar rupiah dalam waktu singkat. Oh ini netizen Korea tuh, oh ini. South Korea is getting absolutely mollywopped on Twitter by Southeast Asia right now. It's got so bad that even the Brazilians have jumped in because they were coming for the Philippines. You guys should have never came for Indonesia. Tembus 20.000 like, besoknya kita ajak dia ngonten sambil telanjang. Dari rasisme, kini telah berubah menjadi kebencian. Dan Korea Selatan yang sedang menatap kejayaan di masa mendatang, kini harus berhitung ulang. Sebab, kejadian Kinets versus sibling kali ini bukan hanya menghujam industri budaya Korea Selatan seperti K-pop, akan tetapi juga seluruh industri yang berbau Korea Selatan di Asia Tenggara. Ketegangannya pun saat ini bukannya mereda, tetapi semakin meruncing tajam. Di mana warga Asia Tenggara terlihat mulai memfilter produk-produk dari Korea untuk tidak lagi dibeli atau dikonsumsi. Sementara bagi Korea Selatan, kehilangan pasar Asia Tenggara itu sama saja kehilangan kejayaan industri mereka, yang selama ini telah susah payah dibangun. Karena tidak ada yang akan memakai produk mereka lagi secara masif jika Asia Tenggara tidak membelinya. Dan Korea Selatan terancam mengalami kemunduran yang sangat dahsyat. Hal ini pun kini mulai diperhatikan secara serius oleh pemerintah mereka. Sementara di kalangan netizen, sepertinya ini akan menjadi tonggak sejarah besar berpalingnya pandangan warga Asia Tenggara terhadap wajah Korea Selatan. Di mana warga Asia Tenggara kini menganggap orang Korea Selatan sebagai manusia rendahan, serta tumbuh tekad yang kuat dan mengakar untuk selalu merendahkannya. Ini bisa terlihat dari serangan bertubi-tubi secara terang-terangan yang dilakukan dengan rasa bangga dan patriotis, tanpa adanya rasa takut sama sekali. Oh ini netizen Korea tuh, oh ini. Harus bawa Indo dulu biar kalian naik gitu, ha? Kalian gak takut di Google Maps-nya macet gitu? Aneh kalian mah. Kayaknya teh mereka teh berharap kita panas ya. Iya. Padahal mah kita mah sama Banaspati aja teh CS tahu. Minimal cebok. Ngapain aku bawa itu teh, bawa apa? DSLR teh. Buat apa? Komen kalian mah geli, di kita mah geli tau. Ini gak baper kita mah menggelitik, itu mah menggelitik. Gak panas, kita mah debus juga jago kita mah. Sok mau ngapain lagi sok? Sekarang mah terus ngehina-ngehina ini gini yang video klip di sawah gini. Iya. Dasar mereka mah isinya juga plastik tadi. Berasnya? Iya. Oh, berasnya pakai plastik mereka. Hei, denger ya, idol kalian tanpa netizen Indonesia bisa apa? Sok, iya sok. Jadi apa sok? Jadi apa sok? Paling narik kan? Gak kerasa ya sih gitu. Gak kerasa. Si Cuil masuk ke hidung. Udah sampai Korea guys. Udah go internasional kita guys ya. Oh, tahu nggak sih, kalau Korea Selatan itu ranking 9 negara paling rasis di dunia. Ini beneran nggak ngarang-ngarang guys. Jadi buat kalian yang karena drakor, karena K-drama, karena boybandnya cinta banget sama Korea Selatan, lu harus denger konten ini. Jadi guys, Korea itu negara yang super homogen. Kayak 96% penduduknya itu etnis Korea asli. Kamu bayangin aja, mereka tuh jarang banget ketemu orang dari ras lain.
atau etnis lain. Dan ini yang bikin xenofobia sama prejudice jadi masalah serius banget nih di Korea. Terus seberapa parah? Gila banget guys. Jadi menurut World Value Survey tahun 2017 sampai 2020, ada 15,2% orang Korea itu yang bilang dia nggak mau punya tetangga dari ras yang berbeda. Terus nih, US News 2023 menempatkan Korea itu peringkat 9 dari 79 negara paling rasis. Terus siapa aja yang kena? Yang pertama nih, negara-negara atau orang-orang dari Asia Tenggara guys. Orang Indo, Filipina, Vietnam, Thailand, kita tuh sering dipanggil monyet dan sangat direndahin. Benar-benar hate comment guys. Di mana-mana di medsos Korea tuh. Sampai komunitas Asia Tenggara seluruh dunia itu bersatu buat ngelawan ini. Yang kedua, black people. Jadi orang-orang Afrika atau African American itu dapat tatapan aneh guys, diskriminasi di tempat kerja. Bahkan nih guru bahasa Inggris berkulit hitam sering dianggap kurang kompeten dibanding dengan guru berkulit putih. Padahal kualifikasi mereka itu sama aja. Yang ketiga, orang-orang Asia Selatan kayak India, Pakistan, Bangladesh, terutama karena mereka memang ini adalah pekerja migran. Dan yang paling gila guys, selama pandemi COVID itu makin parah. Jadi banyak yang pasang sign no foreigners. Jadi kayak restoran, kafe, bahkan gym. Alasannya COVID prevention. Tapi sebenarnya itu adalah diskriminasi rasial. Plus mereka ini anti Cina banget. Terutama sentimen yang meningkat gara-gara pandemi. Gimana dengan medianya? Sama guys, media juga toxic banget. Media Korea itu sering banget memaparkan para minoritas itu sebagai negatif. Contohnya black people. Mereka itu katanya kriminal dan ganas. Orang Asia Tenggara, pembantu, pekerja kasar. Bahkan nih guys, orang-orang Korea diaspora tuh, orang-orang Korea tapi lahirnya di Amerika, di Eropa gitu ya. Mereka tetap dianggap bukan Korea asli. Mereka itu dapat sebutan Gyopo atau Dongpo. Aneh ya, mereka juga kena diskriminasi. Tapi guys, sebenarnya kenapa? Apa yang terjadi? Ternyata karena memang trauma sejarah guys. Korea itu pernah dijajah Jepang yang membuat negara ini jadi split jadi dua. Jadi, membuat mereka itu sangat protektif terhadap identitas nasionalis mereka. Yang kedua, karena homogenitas dan ignorance. Jadi, jarang ketemu ras lain. Jadi, mereka tuh nggak kebiasa. Atau, bisa dikata mereka ini Cooper sih sebenarnya. Yang ketiga itu bloodlines. Jadi, banyak orang di Korea Selatan ini bangga banget sama ethnic purity mereka. Jadi, kemurnian etnis mereka. Sampai ngelihat ras lain itu lebih rendah. Popers, ada kabar rame banget. Konser BTS di Jakarta diklaim terancam batal karena perang online antara K-Nets dan Siblings. Isu ini mulai ramai setelah perang komentar antara K-Nets dan Siblings yang berevolusi dari perdebatan tentang etika fandom sampai serangan bernada merendahkan oleh sebagian akun. Beberapa netizen kemudian mengaitkan itu dengan konser BTS di Jakarta yang dijadwalkan pada 26-27 Desember 2026. Dengan beberapa netizen menyarankan agar grup melewatkannya karena kekhawatiran soal reaksi fans setempat terhadap anggota seperti RM. Gelombang konflik digital yang bermula dari sebuah konser K-pop di Malaysia kini menjelma menjadi krisis citra internasional bagi Korea Selatan. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Korea Selatan, yaitu Choi Hui-yung, secara terbuka mengaku terkejut dan tidak menyangka dampaknya akan sedemikian besar. Dalam wawancaranya, ia menyebut bahwa pembatalan perjalanan wisata dari negara-negara Asia Tenggara dan sejumlah negara Eropa telah menyebabkan kerugian hingga ratusan miliar rupiah dalam waktu singkat. Tagar-tagar boikot wisata Korea Selatan bermunculan. Ribuan unggahan mengecam tindakan rasis dan menyerukan agar wisatawan Asia Tenggara mempertimbangkan ulang perjalanan mereka ke negeri ginseng. Dukungan mengejutkan dari Eropa dan Brazil. Yang membuat situasi semakin tak terduga adalah masuknya dukungan dari luar Asia. Warganet dari Jerman, Prancis, Belanda, dan Brazil ikut mengecam komentar rasis tersebut. Mereka menilai tindakan itu tidak pantas dilakukan oleh warga dari negara yang dikenal sebagai pusat budaya pop dunia. Beberapa bahkan menyatakan pembatalan rencana wisata ke Korea Selatan sebagai bentuk protes moral. Menurut Menteri Pariwisata Korea, yaitu Choi Hui-yung, pembatalan ini bukan sekadar angka kecil. Agen perjalanan melaporkan lonjakan pembatalan paket tur, hotel menerima pembatalan reservasi dalam jumlah besar, dan destinasi populer mengalami penurunan kunjungan drastis. Kota seperti Seoul, Busan, dan Jeju menjadi yang paling terdampak. Seoul yang biasanya dipadati wisatawan belanja dan pencinta K-pop mengalami penurunan okupansi hotel. Jeju yang terkenal dengan pemandangan alamnya juga mengalami pembatalan tur rombongan dari Asia Tenggara. Busan, destinasi pantai populer, turut merasakan dampaknya. Menteri Pariwisata Korea Choi Hui-yung menyebut kerugian ini sebagai alarm keras bahwa reputasi digital kini memiliki konsekuensi ekonomi nyata. Tak berhenti di sektor wisata, influencer Korea di TikTok dan Instagram juga menjadi sasaran. Live streaming mereka dibanjiri komentar pedas dari warganet Asia Tenggara. Sebagian menyindir dengan istilah muka plastik, merujuk pada stereotip operasi plastik di Korea. Beberapa influencer dilaporkan menghentikan siaran langsung karena tekanan komentar. Ada pula yang mengaku mengalami stres akibat gelombang hujatan tersebut. Dalam pernyataannya, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Korea Selatan, yaitu Choi Hui-yung, menegaskan bahwa tindakan rasis dari sebagian warganet tidak mewakili seluruh masyarakat Korea Selatan. Namun, ia mengakui bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi serius terhadap citra global negaranya. Industri budaya Korea Selatan selama ini dibangun dengan kerja keras dan diplomasi budaya yang kuat.
Kini, satu gelombang komentar di media sosial telah mengguncang fondasi tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa konflik di dunia maya dapat berdampak nyata pada ekonomi dan hubungan antar bangsa. Solidaritas lintas negara yang muncul membuktikan bahwa harga diri dan martabat bangsa bukan isu kecil. Ketika satu negara merasa dihina, responsnya bisa datang dari berbagai penjuru dunia. Bagi Korea Selatan, tantangan terbesarnya kini bukan hanya memulihkan angka kunjungan wisata, tetapi juga membangun kembali kepercayaan publik internasional. Sementara bagi Asia Tenggara, peristiwa ini menjadi simbol kuatnya persatuan digital. Dan dunia kembali diingatkan bahwa di era globalisasi, satu komentar bisa memicu gelombang yang mengguncang ekonomi sebuah negara. Klontar, gasken, the best jembit.